Sini, ngumpul cuy. Gue bakal ceritain awal mula kisah cowok bernama Sung Jin-woo yang lagi asik natap pemandangan salju di bawah langit biru cerah. Tiba-tiba ada tentara nyamperin dia buat ngecek identitasnya lewat layar ponsel. Beres dicek penjaga itu langsung nyuruh buka gerbang besi raksasa. Mereka sekarang lagi ada di zona konflik Chorwon, tempat super terpencil di utara. Lewatin gerbang, itu jagoan kita mulai jalan sendirian, nembus salju. Di tengah jalan, dia sibuk ngecek koordinat lokasinya pakai sebuah alat khusus. Arahnya sih udah bener, tapi dia mikir, beneran ini jalan yang pas. Tiba-tiba ada energi biru misterius muncul dari kakinya. Dia langsung melesat ke udara, secara dia ini manusia kebangkitan yang punya kekuatan super abis. Mundur dikit ke masa lalu, kita dikenalin sama tragedi ngeri bernama Fajar. Hari itu portal kebuka dan monster nginvasi bumi sampai hancur lebur. Umat manusia nyaris musnah, tapi untungnya beberapa orang bangkit, kekuatan buat ngelawan balik. Berkat para pahlawan ini, peradaban bangkit lagi selama perang 20 tahun. Waktu pertarungan terakhir di Incheon, salah satu dari 5 pahlawan perang terhebat muncul. Sendirian doang dia berhasil lindungin kota dan akhirnya bikin peperangan itu selesai. Semua itu udah jadi sejarah dan 29 tahun pun berlalu. Jin-woo datang ke daerah terpencil ini demi nyari sang pahlawan legendaris. Pas sampai, dia malah ketemu kakek umur 80 tahun yang tinggal sendirian. Tapi gila, aura kakek ini jauh lebih ngeri dari bayangannya. Saking kagetnya jagoan kita ini langsung lompat mundur dan malah kepleset di atas salju. Gara-gara itu, dia malah nabrak monster raksasa berwajah bebek, tapi badannya kayak burung unta. Makhluk bernama Mastuk ini emang kelihatan imut, tapi aslinya bahaya banget. Cowok ini langsung tegang, soalnya dia tahu monster ini bisa lari 100 km per jam. Apesnya lagi, makhluk kayak gini tuh nggak pernah sendirian. Mereka selalu bergerombol. Nah, coba perhatiin baik-baik ya. Dia siap tempur ngadepin gerombolan monster bencana peringkat A itu. Tiba-tiba mulut mereka mangap mamerin gigi tajam plus tatapan super horor. Keringat dingin langsung ngucur di dahinya. Dia sadar pertarungan ini bakal berujung petaka. Makanya dia buru-buru putar otak dan langsung lari kencang ke arah yang berlawanan. Sambil ngacir dia teriak mikir gimana caranya ada orang bisa hidup di tempat begini. Tapi kemudian seekor burung api muncul di langit dan bikin dia salfok. Itu adalah burung petir monster bencana peringkat A yang bakal ngancurin apapun di depannya. Dia makin putus asa gak habis pikir gimana monster segila itu bisa terbang bareng burung biasa. Di tengah kepanikan, dia ngelihat kabin kayu kecil dari kejauhan. Dia mutusin buat lari ke sana dan sembunyi dari monster-monster itu. Sialnya, burung api itu malah menukik tajam siap banget buat nyerang dia. Monster itu nangkep dia pakai cakar raksasanya dan ngangkat dia ke udara. Dengan mata nyala terang, monster listrik itu natap dia dari jarak super dekat. Pas dia udah pasrah sama nasibnya, tiba-tiba ada suara teriak nyuruh si burung, jangan makan dia. Seketika burung petir itu berubah jadi anak ayam gemoy, bikin dia kebingungan. Cowok itu melongo abis. Yakin banget dia barusan dengar suara manusia. Terus muncul seseorang bawa tongkat yang langsung musir burung-burung gila itu. Burung raksasa itu ngelepasin dia di udara, bikin dia jatuh sambil teriak ketakutan. Dia nabrak tanah bersalju dengan keras. Untungnya dia masih bisa selamat walau kesakitan. Kalian dan gue pasti ikutan bingung kan, mikirin apa yang sebenarnya barusan terjadi. Muncullah cowok rambut biru, pakai baju musim panas yang nanya apa dia petugas baru. Jagoan kita kaget setengah mati ngelihat orang ini dan balik nanya siapa dia. Bukannya jawab, cowok itu malah cuek dan nyuruh makhluk-makhluk lainnya pada pergi juga. Bebek-bebek raksasa itu masih melototin jagoan kita dengan tatapan penuh amarah. Tapi lewat satu isyarat santai dari tuannya, semua monster itu langsung nurut total. Makhluk-makhluk itu langsung nutup mulut rapat-rapat. Wajah mereka kelihatan ketakutan dan tunduk banget. Kawanan itu buru-buru putar balik dan kabur baris rapi ninggalin petugas kita. Sang pahlawan lalu ngedumel, bilang kalau dia udah sering larang mereka datang terus. Dengan suara terbata-bata, cowok itu nanya, apa jangan-jangan dia orang yang selama ininya? Dengan santainya si rambut biru ngenalin dirinya sebagai Choi Kang Ho.
Dia lalu balik badan dan ngajakin tamu itu masuk buat makan bareng. Tamu tuh langsung syok berat pas sadar kalau orang ini ternyata pahlawan perang. Monster-monster legendaris yang bawa kedamaian pas perang besar ternyata cuma cowok muda. Petugas itu pun teriak manggil dia senior dan minta izin buat ikut bareng. Layar beralih ke atap kabin yang tertutup salju di bawah langit biru. Di dalam, tamu kita duduk manis sementara tuan rumahnya lagi sibuk nyiapin makanan. Dia ngebatin betapa sepi dan kosongnya tempat ini. Tapi ada hal lain yang ngeganjal pikirannya. Petugas ini mikir keras, gimana bisa cowok berwajah seimut itu, aslinya umur 80 tahun. Paham kalau tamunya ragu, sang master nanya apa dia kaget sambil nyalain api. Dia ngejelasin kalau pahlawan lain dari zamannya tuh sekarang udah pada tua dan mimpin guild. Burung biru kecil muncul bawa telur, dan Kang Wo bilang dia sendiri nggak tahu kenapa tubuhnya awet muda. Si cowok bilang itu alasan klasik dan nanya hewan apa itu. Sambil cengengesan, sang pahlawan bilang itu anak burung petir dan bentuknya emang lumayan imut. Tamu itu setuju senyum, lihat monsternya ngelayanin minuman. Asli deh, kalian sama gue pasti sepakat kalau orang ini emang pantas disebut legenda hidup sejati. Sini kumpul bareng gue. Dia nyebutin kalau seniornya masih melihara monster. Dan denger soal partner perangnya dulu. Partnernya itu rubah hantu berekor 9 monster mengerikan bertingkat es. Gak lama kemudian, si tuan rumah nyajiin makanan pakai telur rebus plus cangkir kopi hangat. Tapi dia nolak, ngomongin masa lalu, dan nyuruh tamunya langsung tembak ke intinya aja. Si petugas minta maaf karena belakangan ini ada masalah gawat. Lewat HP-nya dia ngeliatin spesies monster baru yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana. Wajah si jagoan langsung serius abis. Ini kejadian pertama sejak perang besar dulu. Kelar ngobrol, si tamu pamit undur diri dan minta maaf kalau kurang sopan. Tapi sebelum cabut, dia sempat nanyain satu hal terakhir. Kenapa dia betah tinggal sendirian di sini? Dengan wajah tenang, si Master Monster cuma jawab kalau dia lagi nungguin sesuatu. Karena kepo, petugas ini nanya, emang dia nungguin apa? Tiba-tiba macan putih raksasa nargep dia dari belakang, yang bikin cowok itu langsung panik setengah mati. Gila itu, macan gigi. Pedang, monster bencana tingkat A loh. Kang Ho dada-dada sambil ngingetin kalau malam tempat ini bahaya banget. Jadi peliharaannya yang bakal nganterin dia pulang. Dibawa kabur secepat kilat, tamu itu teriak manggil si senior dengan super panik. Kelar ngurusin si petugas jagoan kita peregangan, kelihatan lega banget bisa sendirian lagi. Habis itu dia masuk lagi ke dalam kabin dan mulai nyuci piring dengan santuy. Terus dia duduk santai sambil ngeliatin peliharaan monster kecilnya lagi asik makan. Gak lama, cowok ini keluar buat nyapu salju lebat yang turun tanpa henti dari tadi. Tiba-tiba, si macan gigi pedang balik dan langsung lompat manja ke arahnya. Monster raksasa itu mulai jilat-jilat wajah tuannya dengan penuh rasa sayang dan perhatian. Si jagoan nanya, kok udah balik? Sambil bercanda, apa si tamu cuma dibuang di jalan? Dengar ini, mata si macan berkaca-kaca, kayaknya tersinggung berat sama tuduhan itu. Di sisi lain, kita ngeliat si petugas lagi meluncur ngebut turunin gunung salju. Dia sampai di gerbang markas dengan kepala pusing muter dan penjaga malah nyapa santai. Prajurit itu ketawa kecil, bilang kalau semua orang pasti kaget pas kunjungan pertama. Si tamu masih syok nggak percaya, sementara penjaganya santai aja bilang udah terbiasa sama ginian. Balik ke kabin, si Master Monster udah siap-siap buat pergi ke petualangan baru. Dengan wajah penuh tekad, dia naik ke punggung teman setianya, si Mongsai. Langsung deh jagoan kita ngasih aba-aba kalau mereka udah siap berangkat ke tujuan. Naik macan putihnya, dia nerobos badai salju dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Coba perhatiin, bagian ini kita bakal mundur 49 tahun buat ngeliat gimana semuanya bermula. Pengaruh dari monster udah ngerubah wilayah ini jadi tempat penuh makhluk aneh. Di padang salju inilah 49 tahun lalu semuanya berawal. Di sana, dia nyamperin sebuah bola bercahaya dan ketemu Solho buat pertama kalinya. Pas ngeliatin cahayanya, dia nyadar kalau ukurannya makin lama makin gede aja. Telur misterius itu bertengger manis di puncak gunung salju. Terus, adegan pindah ke pertempuran epik di mana sekawanan monster mengerikan kelihatan makin mendekat
Jagoan kita berdiri sendirian dikepung musuh di tengah jalanan yang beneran kosong lompong. Meski dikelilingi ratusan makhluk buas, cowok ini tetap pasang wajah tenang. Serentak semua monster itu langsung ganas nyerang dia. Saat itu juga cahaya biru Supertra mulai mancar dari tubuh jagoan kita. Energinya meledak gila-gilaan, langsung ngehantam semua monster di sekitarnya tanpa sisa. Dengan kekuatan penuh, dia udah siap buat ngebantai seluruh pasukan monster itu. Sambil aktifin skill spesialnya, dia manggil monster kontrakannya Soul. Detik itu juga, cakar raksasa turun dari langit dan langsung ngijek musuh di bawahnya. Seekor rubah bercahaya raksasa ngancurin semua monster cuma pakai satu serangan, berdiri di sebelah partner legendarisnya si jagoan natap dingin musuh yang udah pada tumbang. Terus dia ngulurin tangannya, ngelus lembut bulu halus milik partner kesayangannya itu. Lewat tatapan tajam dan serius, dia manggil peliharaannya. Bener-bener siap buat akhirnya beraksi bareng. Dia cerita kalau partnernya punya mata cantik plus bulu perak, dan berdua mereka bertarung mati-matian ngakhirin perang. Lewat pertempuran epik ini, dia akhirnya berhasil nyelamatin seluruh dunia dari kehancuran total. Kalian pasti mikir, ini happy ending kan, sayangnya buat menang dia harus ngerelain kepergian partner tercintanya. Rubah raksasa itu terkapar di tanah. Matanya nyaris ketutup rapat. Dengan hati hancur lebur, dia ngucapin salam perpisahan dan makasih buat semua perjuangannya. Dengar kata-kata itu, mata makhluk ini perlahan nutup buat tidur selamanya. Raut kesedihan yang benar-benar dalam nyelimutin wajah cowok itu pas ngelihat sahabatnya pergi buat selamanya. Tiba-tiba aja, tubuh si rubah mulai bercahaya dan pecah jadi butiran debu. Sedikit demi sedikit, makhluk legendaris itu hilang seutuhnya ke udara. Dia berdiri syok berat ngeliat cuma ada kristal biru kecil yang tersisa di posisi asalnya tadi. Sejak Soul Hole lenyap, cuma benda kecil itulah satu-satunya hal yang tersisa dari dirinya. Dan sejak hari itu, dia setia nunggu di sana. Sama sekali nggak berubah kayak dulu. Dia ngomong ke bola itu, bilang kalau tengah malam nanti kita bakal masuk tahun baru. Pas banget pribumi mungil muncul di dekat jamnya. Cowok ini senyum nanya apa mereka sengaja datang dari portal cuma buat ikut ngerayain malam tahun baru. Salah satu peri terbang ke jam yang nunjukin tahun 2069. Di sebelah macanya, dia ngeliatin makhluk-makhluk kecil itu berterbangan. Tinggal 2 detik menuju tengah malam, dan jujur, kalian pasti ngerasa waktu seolah berhenti kan? Bareng gue kita tonton manhwa gila ini. Tiba-tiba, kristal di puncak gunung nyala terang banget. Dia langsung noleh, pasang muka serius. Pas detik terakhir, jamnya kristal itu makin silau dan mulai retak parah. Tepat tengah malam, bolanya meledak super terang. Hero kita cuma bisa ngeliatin energi biru yang melesat keluar dari kristal itu. 50 tahun berlalu, sejak fajar dan bayangan yang familiar muncul. Doi kaget berat, padahal udah 30 tahun sejak perang besar selesai. Di momen epik itu, dia reuni sama makhluk yang mirip banget sama partner lamanya Solha. Di padang salju yang sama, dia nyamperin makhluk kecil yang kelihatan kepo abis. Adegan flashback 50 tahun lalu pas dia masih jadi prajurit di Chonwon. Waktu itu, dia lagi kabur dari kejaran monster-monster ngeri. Dan di pelukannya, dia mati-matian ngelindungi rubah putih kecil temuannya. Di momen putus asa itulah, dia pertama kali ketemu sama rubah ini. Di tengah kekacauan, rubah putih kecil itu narik perhatiannya, seakan udah takdir. Balik ke masa sekarang, dia bilang, anaknya akhirnya netas dari telur. Dengar ini, makhluk kecil itu langsung lompat ke arahnya dengan semangat. Rubah itu mendarat mulus di bahunya natap pakai mata birunya. Sebagai tanda sayang, dia mulai jilat-jilat muka si master monster ini. Dia nanya, apa itu cara imut buat nyapa dirinya secara tiba-tiba? Sambil senyum manis, dia ngelus kepalanya dan balas nyapa. Cowok ini lalu sadar kalau rubah itu mirip banget sama partner tempur lamanya. Perhatiin deh, tiba-tiba ada naga terbang di langit. Dia langsung aktifin skillnya. Pakai skill mata monsternya dia analisa naga itu, dan ternyata lumayan lemah. Mukanya berubah serius. Ini spesies baru yang belum pernah dia lihat sejak perang besar. Hero kita lalu inget pas petugas ngasih lihat monster baru di HP. Dia mikir, apa kebangkitan rubah ini dan monster-monster itu cuma kebetulan?
Rubah kecil di bahunya sama harimau gede itu pun saling tatap kepo. Terus rubah kecil ini maju perlahan dan nyentuh hidung teman barunya itu. Adegan pindah ke area Gangnam di Seoul pas malam. Di sana ada menara tentara bayaran, markas salah satu dari 3 guild terbesar nasional. Tiba-tiba ada bayangan biru melesat super cepat ke arah gedung itu. Satpam luar sadar dan langsung panik. Dia lapor lewat radio kalau ada monster iblis di atap. Satpam itu teriak-teriak minta bantuan, tapi temannya nyuruh santai dan ngingetin soal buku panduan darurat. Dia jelasin kalau itu tamu VIP temannya bos, terus nyuruh buka gerbangnya. Akses ke atap langsung kebuka lewat panel digital. Harimau itu mamerin gigi tajamnya, bikin satpam baru jejeritan, ngira bakal diterkam. Kang Ho nyuruh harimaunya berhenti biar orang gak jantungan. Dia ngelus hewan itu dan nyuruh nunggu. Hirogita nyapa satpam dan tanya apa orang yang dicari ada di dalam. Dia masuk ke kantor mewah dan ngeliatin kota dari jendela raksasa. Dia ngelirik foto jadul keinget masa lalu, pas temennya ini masih muda dan penuh semangat. Kalian ngerasa kan? Langkah sahabatnya makin berat karena umur. Tiba-tiba ketua guild Im Cholbe teriak manggil namanya. Bapak tua itu lari dan ngasih pelukan super erat yang hampir bikin tulang Hirogita remuk. Mereka nabrak rak penuh minuman keras. Kang Ho kaget abis. Si kakek bilang, di umur 80 mereka wajib minum buat ngobrol. Berubah kecil yang sembunyi di jaketnya ngeluarin kepala buat cari udara segar. Berubah imut ini lega bisa napas keluar dari tempat sempit. Cholbe mendekat dan ngerasa familiar sama rubah kecil ini. Mulutnya sampai mangap kaget dia nanya apa. Makhluk itu beneran netas dari telurnya Solha. Sambil senyum, Kang Ho mengiyakan dan bilang namanya Sol E. Ketua guild bercanda nanya apa dia jauh-jauh datang cuman buat pamerin peliharaan. Kakek ini makin heboh dan bilang mereka beneran harus minum buat ngerayain momen epik ini. Dua sohib ini duduk minum bareng. Tapi Hirogita langsung motong bilang alasan aslinya datang ke sini tuh buat hal penting lain. Dia nunjukin foto monster baru dari agensi bencana di HP. Ekspresi si kakek langsung berubah tegang. Dia bilang guildnya juga lagi ada masalah. Salah satu agen top rank A miliknya hilang tanpa jejak di zona konflik. Kang Ho jadi mikir keras. Sadar kalau ada sesuatu yang benar-benar aneh lagi terjadi di dunia. Dengan muka serius ketua guild sadar monster baru ini beda, dia jelasin, makhluk itu bawa energi iblis yang gelap abis. Dengar itu, muka Kang Ho makin suram, sambil nenggak minumannya secara perlahan. Semua monster dari Perang Fajar punya energi kuat yang sama. Insting makhluk-makhluk itu makin tajam, dan buasnya nggak ngotak. Kakek itu naruh gelas keras-keras dan ganti topik. Dia pamer kalau guildnya masuk peringkat 6 di Korea tahun ini. Hirogita ngucapin selamat, tapi temannya malah ngeluh karena peringkatnya turun terus dari tahun ke tahun. Percaya deh, kelanjutannya bakal pecah. Kakek itu ngambil alat dan nyuruh dia ngetes kekuatan sihirnya. Beastmaster kita awalnya nolak nih. Bilangnya males dan gak ngerti cara pakainya. Tapi Chobe tetap maksa, ngancem gak bakal ngasih hadiah kalau temennya itu gak mau nyoba. Sini guys, temenin gue nonton momen ini. Pas dia masukin tangannya, alatnya langsung bereaksi. Energi biru langsung meledak keluar pas alatnya mulai baca kekuatan dia. Dan tebak hasilnya, dia peringkat 1 di negaranya, plus nomor 1 di seluruh dunia. Ketua guild sampai melongo, kaget nanya selama ini dia ngapain aja pas ngurung diri. Sambil senyum santai dia jawab, cuma ngurus ladang sama miara harimaunya mongse. Si kakek malah jadi iri mikir, apa jangan-jangan bertani itu rahasia buat nambah umur. Gak jauh dari rumahnya ada dungeon. Isinya buah-buahan yang bisa bikin monster tambah kuat. Tempat itu juga dihuni para peri dan monster yang bantu ngerawat tanamannya. Flashback bentar nih, kita lihat MC lagi megang batu peri yang ukurannya lumayan gede. Dia dapat batu itu dari temannya dan langsung dikubur buat nyuburin kebun. Sambil nyentuh tanah, dia ngalirin energi buat mancing kekuatan asli batu tersebut biar aktif. Gelombang energi biru yang super gede langsung meledak dari dalam tanah dengan gila-gilaan. Ngelihat hasilnya, dia bilang ke si rubah kecil kalau efeknya emang kelewat OP. Buah-buahan di kebun itu langsung bersinar terang dengan aura biru yang pekat banget.
Para peri dan monster kecil juga ikut tumbuh, kelihatan seneng banget tinggal di sana. Tiba-tiba, si kecil Xiao lompat dari pundak masternya dan mulai terbang. Dia kegirangan banget ngerasain energi baru itu dan asik main sama makhluk lainnya. Dia lalu ngaktifin mata monsternya buat ngecek status si rubah kecil. Dan cowok ini langsung kaget. Ini pertama kalinya dia ngeliat status yang isinya cuma tanda tanya. Ekor makhluk kecil itu perlahan mulai menyala terang dipenuhi energi. Dengan tatapan tajam, si rubah kecil ngeliat serius ke arah sesuatu yang jauh banget. Kang Ho sadar ada yang aneh. Nah, tahan napas bentar cuy. Tiba-tiba aja si rubah melesat gila-gilaan ke arah langit. Ninggalin dia gitu aja. Kaget banget sama gerakan dadakannya Hiro, kita langsung panik dan teriakin namanya. Makhluk kecil itu terus terbang dengan ekspresi super serius. Sementara cowok itu cuma bisa diem, merhatiin jejak cahaya yang ditinggalin sama partnernya. Dia akhirnya bangkit, mikir, apa jangan-jangan partnernya itu ngerasain ancaman di dekat situ. Gak pakai lama, dia mutusin buat ngikutin jejaknya dan ngecek ada apaan sebenarnya. Energi biru langsung ngumpul di kakinya sebagai persiapan buat melesat terbang ke udara. Dia langsung ngebut ngelewatin hutan ninggalin jejak cahaya biru di belakangnya. Dia berhasil nyusul si partner, dan mereka berdua lari bareng lewatin tebalnya salju. Rubah kecil itu kelihatan capek banget, tapi tetap lari dengan tekad bulat. Dia maksain diri biar bisa ngimbangin kecepatan masternya yang lagi merhatiin dia. Senyum tipis muncul di wajahnya bangga ngeliat betapa jagonya si rubah kecil lari. Bareng-bareng, mereka lompat dari tebing dan melayang di atas pegunungan salju. Si kecil Ceola mimpin di depan, ninggalin jejak cahaya biru yang keren abis di udara. Begitu sampai di tujuan, dia ngeliat segerombolan monster lagi nyerang sebuah kelompok. 3 peri L kelihatan terpojok sama beberapa monster yang bentukannya ngeri banget. Si rubah kecil nggak pakai lama, langsung nyerang monster itu pakai bola energi. Dia ngeluarin auman yang imut tapi tetap gahar buat nakut-nakutin musuhnya. Gerombolan monster itu ngamuk parah dan siap nyerang balik pakai kekuatan penuh. Para peri teriak histeris, mohon-mohon biar ada yang nyelamatin mereka dari sana. Cowok itu akhirnya sadar kalau Ceola lari sejauh ini cuma buat ngelindungin para peri. Tapi tunggu dulu, kalian lihat sendiri kan, ular raksasa mendadak muncul dari balik gunung. Kang Ho mikir, ini terlalu bahaya buat si rubah. Itu Titanoboa monster rank atas yang daya hancurnya gila-gilaan. Ular raksasa itu buka rahangnya lebar-lebar dan langsung melesat mau nyaplok si kecil Ceola. Cuma pakai isyarat 2 jari, Kang Ho bilang kalau waktu main-main udah habis. Titanoboa itu langsung berhenti nyerang, kayak kena hipnotis. Kang Ho lalu ngaktifin insting predatornya berubah jadi predator alpha paling puncak di dunia. Pas skill ini aktif, semua monster langsung merinding, ketakutan, dan mundur. Dia cuma ngulurin tangan dan boom, semua musuh di sana langsung lumpuh total, nggak bisa gerak. Cowok itu lalu nyengkeram kepala si ular raksasa dan ngasih ancaman yang ngeri banget. 3 peri L sampai melongo, speechless, ngelihat betapa gilanya kekuatan cowok ini. Dia nuntut jawaban dan si ular cuma bisa ngangguk pasrah, saking takutnya. Puas sama jawabannya hero kita, ngusir para monster yang langsung kabur ketakutan. Para peri sampai terharu banget dan mulai nangis lega karena selamat. Tapi entah dari mana ayam jantan raksasa dengan aura gelap tiba-tiba aja muncul. Makhluk itu melototin si Hiro, matanya nyala dengan cahaya ungu yang sinis. Si kecil Ciela ngerasain ancaman ini dan langsung pasang kuda-kuda buat berantem. Beastmaster lumayan kaget ngerasain energi iblis dari ayam jago itu. Dia pakai skillnya dan sadar kalau itu cuma raptor dan yang versinya super lemah pula. Si rubah kecil nggak pakai ragu, langsung nembakin sinar energi biru ke arah lawannya. Si ayam jago ngebales pakai serangan cakar gelap dan benturan keras pun terjadi. Hero kita sampai kaget ngelihat ada spesies baru yang punya energi iblis kayak gitu. Makhluk itu lalu ngebuka portal gelap dan gercep banget kabur lewat sana. Ngelihat musuhnya kabur, cowok ini udah siap lompat ke portal buat ngejar. Tapi dia jadi khawatir. Mikir, apa jangan-jangan ada energi sihir lain di dekat sini sekarang? Tiba-tiba, si kecil Ciela bersinar super terang.
dia numbuhin ekor kedua dan dapat skill tempur baru. Asli merinding gue. Kalian pasti penasaran kan sama kelanjutannya? Sini ngumpul cuy, kita bakal lihat hero kita dikepung gerombolan raptor beraura gelap. Si rubah kecil malah minta izin buat main sama musuh baru ini. Dalam hati hero, kita mikir kalau kelakuannya ini beneran jiplakan emaknya banget. Dulu banget dia ngelatih Xialahua pakai boneka buat digigit. Dari situ mereka berdua jadi makin jago lewat ribuan pertarungan bareng. Tapi sayangnya, jalan pertarungan tiada henti itu justru berujung pada akhir yang super tragis. Makanya dia pengen banget ngebesarin si kecil Xialaa layaknya anak normal. Tapinya dia malah lahir bawa hobi gelut persis kayak maknya. Akhirnya dia mutusin buat bikin kontrak sama si rubah, biar mereka bisa terus tempur bareng. Cincin cahaya mendadak muncul di jarinya, dan si rubah kecil natap dia kegirangan abis. Dia ngelus kepala rubah itu dan janji bakal bikin dia jadi yang paling jago dunia. Ledakan energi biru langsung ngunci kontrak antara dua partner sejati ini. Si rubah kecil dapat asupan kekuatan sihir gila-gilaan langsung dari masternya. Lingkaran sihir kontraknya juga nyala terang banget di atas tanah hutan. Habis itu cincin kontrak yang nyala penuh kekuatan langsung mejeng di jari pahlawan kita. Cincin ini cuma nongol kalau ada master yang ngikat kontrak sama monster. Dia lanjut bagi-bagi mananya buat bikin si rubah kecil makin mantap. Beres urusan itu dia langsung nyuruh si rubah buat ngamuk sepuasnya tanpa perlu mikirin apa-apa lagi. Makhluk mungil itu langsung ngegas nyerang gerombolan raptor pakai seluruh tenaga tempurnya. Si bos ayam jago buka paruhnya, siap nahan serangan si rubah. Perhatiin baik-baik cuy, ini momen kerennya. Dia ngaktifin transfer indera. Matanya nyala persis kayak rubahnya. Si kecil itu melesat maju ngehajar telak ayam jago raksasa. Tapi pahlawan kita ngingetin, biar nggak terlalu barbar dan harus lebih sabar pas lagi gelut. Terus dia nyuruh nunggu momen paling pas buat nyerang pakai ulti. Pas lihat celah yang paling sempurna, cowok ini langsung teriak nyuruh dia maju sekarang juga. Dengar aba-aba itu, Ciola kecil langsung maju dengan tatapan yang super nekat. Dia langsung nancepin giginya ke leher musuh sekuat tenaga. Makhluk itu langsung kelempar jauh banget. Jatuh ke tanah dalam kondisi yang udah sekarat abis. Si rubah pakai skillnya dan mulai nyedot semua energi iblis. Si ayam jago dibikin gak berdaya sama sekali gara-gara energinya ludes disedot abis. Kehabisan tenaga, makhluk itu langsung tepar, kalah telak dari rubahnya. Habis nyedot kekuatan itu, dia nengok ke sisa musuh di gerombolan. Secepat kilat, dia langsung nyamber ke arah gerombolan raptor lainnya tanpa ragu sedetik pun. Dia ngasih pukulan telak ke salah satu ayam jago yang langsung teriak kesakitan. Lanjut, dia pakai ekornya buat ngehajar musuh lain pakai ayunan yang super brutal. Makhluk imut ini asik ngebantai banyak musuh sekaligus tanpa ngeluarin keringat. Pahlawan kita sampai takjub bilang kalau gerakannya itu gila banget buat ukuran pemula. Ciola terus nyengkram satu raptor pakai cakarnya, bikin targetnya nyangkut di udara. Ayam jago itu teriak panik gara-gara gampang banget ditangkap rubahnya. Terus energi iblis makhluk itu mulai pelan-pelan kesedot abis. Pas lagi asik nyerap energinya, mata Ciola kecil mendadak berubah jadi putih polos. Selesai gelut, dia langsung evolusi jadi agak gedean dan makin kuat banget. Di lehernya tiba-tiba muncul kalung permata biru yang manis banget kayak hadiah. Kalian juga pasti senyum-senyum kan? Sambil senyum dia manggil rubahnya dan ngucapin selamat atas evolusinya. Mata makhluk mungil itu putih lagi seolah-olah lagi ketakutan. Tapi untungnya cepet balik normal, terus nanya, apa kerjanya udah bagus? Cowok itu ngangguk bilang kalau dia luar biasa banget di pertarungan perdananya. Terus dia ngajak rubah kesayangannya itu pulang kampung sebelum portalnya ditutup. Tiba-tiba dia nengok ke arah raptor yang tumbang dan nyuruh mereka semua bangkit. Makhluk-makhluk itu bangun dan natap si rubah kecil dengan mata gemeteran ngeri. Dia jelasin kalau tanpa energi iblis, mereka semua sekarang adalah bestie. Dia langsung nyuruh semuanya lari, dan para raptor ngikutin dia keluar dari portal. Rombongan ini lari kenceng ke arah lubang hitam yang pelan-pelan mulai ketutup. Di detik-detik terakhir, mereka berhasil lolos dan portalnya langsung lenyap tak berbekas. Sampai di seberang, dia lega banget bisa keluar tepat waktu.
Banyak tangan keangkat ke atas pas kerumunan di sana asik ngerayain pulangnya pahlawan yang udah ditunggu-tunggu. Dia malah plonga-plongo bingung sama sekali nggak paham ada apaan ini. Peri-peri yang dia selamatin ngucapin makasih, nyebut dia sebagai makhluk absolut yang agung. Cowok ini langsung keringat dingin, bingung. Apa beneran dia yang lagi diomongin? Para peri itu langsung nyerbu ke arahnya, bikin dia ngacir saking kagetnya ngelihat situasi absurd ini. Peri-perinya malah pada bersorak dan nyebut-nyebut dewa pelindung taring putih perak. Salah satu peri ngedeket dan dia ngerasa aneh, kok perinya bisa bahasa manusia? Terus dia nanya, apa si taring putih perak ini maksudnya? Temen mungilnya itu. Peri pirang itu kegirangan banget dan nanya apa Silver A itu nama si makhluk legendaris. Dia ngejelasin kalau di dunianya rubah taring putih itu dewa dan yang perak itu super spesial. Konon, rubah ekor 5 pernah nyelamatin negara mereka dari naga bangkai. Buat kaumnya makhluk-makhluk ini tuh udah kayak legenda suci yang hidup. Nah, coba bayangin ada di posisi mereka cuy. Ngeliat legenda suci dijadiin peliharaan aja, pantas dia dipanggil dewa. Mereka langsung nari heboh nyambut masternya. Cowok kita nyadar kalau peri pirang ini pakai mahkota dan gaya bicaranya tuh beda dari peri yang lain. Sini, kumpul bareng, gua MC. Kita nebak apa cewek ini tuh keturunan bangsawan peri. Dan yep, si peri langsung nunduk hormat nebakannya. Bener banget cuy. Dia ngenalin dirinya sebagai Johanna, putri keempat sekaligus yang paling bontot dari klan Ro. Sambil senyum, si MC bilang dia bisa nebak bukan karena dia itu makhluk overpower kok. Tuan putri ini mulai curhat kalau wilayah mereka mendadak berubah jadi dungeon. Makanya mereka bisa nyasar ke dunia aneh yang super bahaya ini. 3 hari lalu, monster nyerang dan ngerebut dungeon mereka, bikin klannya terancam. Intinya sih, kata MC, mereka sekarang jadi gembel, kelaparan, dan gak punya rumah. Si putri ngangguk malu-malu, pas banget perutnya bunyi, keroncongan kenceng banget. Dengar itu, MC langsung kepikiran, ada dungeon kebun buah yang deket banget sama rumahnya. Karena kasihan sama nasib mereka, dia ngajak para peri ini buat tinggal di dungeon dekat rumahnya. Sang putri dan peri lainnya auto terharu parah dan makin muja-muja kebaikan si MC. MC udah nyuruh mereka berhenti sujud. Tapi ya gitu deh, nggak ada yang dengerin. Sambil keringetan dia mikir, apa semua putri dari dunia sana kelakuannya begini? Tiba-tiba si harimau Mungshin nongol dari air dan lari ke arah mereka. Para peri jelas kaget bin bingung lihat monster gede ini tiba-tiba muncul. Si harimau pamer taring dan aura biru nyala-nyala keluar dari matanya yang sangar. Saking takutnya sama tuh monster raksasa, ketiga peri itu langsung teriak histeris ketakutan. Tapi bukannya nyerang harimau ini malah asik ngasih mereka tumpangan di punggungnya. Perinya sih kesenangan, tapi MC kita cuma bisa keringetan gugup. Karena cemburu, si harimau nyoba ngejatuhin peri-peri itu. Untung majikannya cepat-cepat nenangin dia. Coba kalian tebak, apa yang terjadi selanjutnya? HP di saku jaketnya tiba-tiba getar. Ada pesan masuk. Pas dicek, ternyata itu dari teman lamanya Cul. Si kakek bae masukin dia ke grup chat. Kakek ini langsung heboh, ngumumin kalau MC udah join dan nyuruh yang lain pada nyapa. Senyum langsung ngembang di wajahnya. Dia udah nebak, pasti ini kerjaan sohib lamanya. Di adegan flashback, kelihatan si Guildmaster lagi motoin temennya bareng si Rubah. Si kakek bangga banget pamerin teknologi zaman now dan bilang dia bisa share apa aja. Di dalam grup chat itu, pahlawan perang lainnya malah mulai debat dan ribut sendiri. Kang Ho ngakak mikir kalau mereka emang gak berubah sama sekali dari dulu. Dia jadi nostalgia ngingat teman-teman seperjuangannya di medan perang. Bersama-sama kelompok mereka, ini dikenal luas sebagai 5 pahlawan perang terhebat. Dia pun mutusin buat kumpul, nemuin teman-teman lamanya, sekalian ngelatih si kecil CLA. Sambil mikirin porsi latihan terbaik buat rubah itu, dia ngirim sebuah kunci ke grup chat. Dan boom, suasana grup langsung super chaos seketika. Segerombolan reporter dan fans gila-gilaan udah pada kumpul di Gunung Bukhansan. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini, suasananya bakal pecah. Seorang reporter ngumumin siaran langsung duel maut 2 pahlawan perang yang bikin semua orang kumpul. Fans pada sibuk jepret foto dan sorak-sorai heboh buat idola legendaris mereka.
Di puncak gunung udah berdiri Dewa Pedang Park Junwoo rank 20 dunia. Pendekar pedang tua ini natap lawannya dengan tatapan dingin dan tajam. Di seberangnya ada Dewa Panah Kim Ho-young yang menduduki rank 21 dunia. Sambil megang busurnya, si pemanah ini siap-siap buat memulai duel epik mereka. Tiba-tiba, seorang cewek rambut merah nerobos masuk kerumunan. Dia itu penyihir api, Lee Min-ah, salah satu dari 5 pahlawan perang hebat lainnya. Karena capek lihat mereka ribut, dia nyuruh mereka berhenti dan pulang aja. Tapi si Dewa Pedang bilang udah kepalang, tanggung pertarungan ini bakal tetap lanjut. Dengan emosi, si pemanah bilang kakek pikun ini bakal ngerasain baku hantam bentar lagi. Dewa Pedang langsung habis kesabaran dan nyiapin serangan kekuatan penuh. Dia nyabut pedangnya, ngasih peringatan biar lawannya nggak nyalahin dia atas apa yang bakal terjadi. Dewa Panah terima tantangannya, bersiap buat nembakin anak panahnya. Si penyihir ngebatin kalau kelakuan mereka benar-benar nggak berubah. Kebiasaan lama emang susah dihilangin. Dia lalu angkat tangan dan ngumumin kalau pertarungan ini sekarang jadi pertandingan resmi. Tapi mendadak dia ngeliat ada yang aneh di langit dan langsung diem. Kerumunan juga pada noleh ke atas, makin histeris nungguin apa yang bakal terjadi. Ledakan cahaya biru raksasa muncul dan seorang pria nongol di langit. Yep, itu pahlawan kita yang lagi terbang ke arena tempur bareng rubah kecilnya. Dia mendarat santai di tengah kerumunan yang cengok, kaget sekaligus kagum lihat dia. Si penyihir auto senyum dan ngumumin kalau pertandingan hari ini resmi dibatalkan. 2 kakek itu langsung ngamuk, bilang kalau mereka udah nggak bisa mundur lagi. Sambil nyengir ngeledek dia nanya, emangnya mereka beneran berani lanjut gelut pas ada Kang Ho di situ? Dengar nama temennya si pendekar pedang, kaget dan refleks ngeberhentiin serangannya. Si pemanah juga ikutan shock setengah nggak percaya kalau itu beneran Kang Ho. Dari arah kerumunan penonton, sebuah tangan keangkat ngelambai santai ke teman-teman. Lamanya. Ternyata itu Beastmaster dengan si kecil Xia di kepalanya yang lagi dadah-dadah. Si pemanah nyeletuk bercanda kalau temennya akhirnya nongol sebelum mereka mati tua. Sambil senyum, dia bilang mau makan dan belanja bareng teman-teman lamanya. Si rubah kecil malah bingung dengar kata belanja dan nggak ngerti sama sekali artinya. Adegan lalu pindah ke sebuah kuil tempat para pendekar pedang lagi latihan. Serius banget. Ini tuh guild baru Dewa Pedang buat ngelatih para penerusnya. Di dalam kuilnya ada gudang gede yang isinya penuh dengan berbagai tanaman herbal langka. Kita udahan dulu ya. Tepat pas dia kaget nemuin herbal penambah mana langka. Sini, ngumpul, mari kita tonton keseruannya. Rubah kecil mau menelan tanamannya, tapi hero kita melarang. Si pendekar malah nyuruh ambil semuanya buat makan si rubah. Saking irinya si pemanah, teriak nyuruh temannya buat sikat abis semua barang di gudang itu. Kang Ho bilang makasih banyak, dan si kakek bilang dia emang udah siap ngasih semuanya. Sambil senyum, dia minta temannya ini buat lebih sering mampir. Pemuda itu mengiyakan, lalu pamit undur diri dari teman lamanya. Nah, 2 kakek ini langsung ngajak dia makan besar, karena udah 15 tahun nggak ketemu. Di meja aneka makanan dan minuman melimpah ruah. Mereka semangat mau minum soju umur 15 tahun buat ngerayain. Sambil keringatan dia heran, kenapa cuma fisik mereka yang menua. Kang Ho ngomelin mereka, nyuruh berhenti minum di umur segitu. Besoknya dia pergi ke Bank Seoul buat urus sesuatu. Dia jalan santai masuk gedung dengan rubah kecil nongkrong di bahu. Seorang manajer nyambut dia dengan sangat sopan, lalu mengantarnya masuk ke ruangan tamu super penting. Jagoan kita mau tarik batu mana dan nyuruh dia berhenti membungkuk. Dia bisik-bisik ke Xia kalau mereka butuh duit buat belanja. Si manajer bilang dia boleh pakai ruang senjata dan gudang sepuas hatinya. Sementara itu, cowok bermotor berhenti depan bank sambil mantau jagoan kita. Dengan tatapan tajam, si pengendara misterius ini mengawasi dari jauh penuh minat. Keluar dari bank, si manajer dan staf lainnya nunduk ngasih salam perpisahan. Biker itu nyengir penasaran, apa sih hebatnya cowok ini? Dia nyalain kacamata canggihnya, lengkap sama detektor mana dan lensa tembus pandang. Hasil pemindaiannya nunjukin si manajer cuma punya sedikit batu mana dan level kekuatannya rendah banget. Sambil kesel, dia ngeluh si manajer itu kere dan gak jelas. Tapi pas mindai hero kita, dia lihat 3 batu mana kelas S di sakunya. Pasti kalian juga jantungan lihat ini.
Dia bawa 2 batu kelas A dan 5 kelas B. Pria itu syok berat lihat duit sebanyak itu. Terus dia coba ngukur jumlah mana si pemuda, tapi kejadian aneh malah tiba-tiba muncul. Alatnya gagal ngebaca, malah ngira dia orang biasa. Sementara itu jagoan kita jalan santai aja bawa tas ranselnya. Sambil senyum licik, biker ini ngeliat peluang emas. Dia nelpon bosnya, bilang udah nemu mangsa yang empuk banget. Hero kita mampir ke warung tenda, makan sate daging bareng rubah kecilnya yang lucu. Biker itu ngikutin nyuruh timnya terus mantau. Si pemuda lalu sampai di jalanan gelap dan sepi malam itu. Dia masuk ke toko tua kecil yang kelihatannya kosong lompong. Di dalam, cewek bertelinga rubah, nyapa, dan basa-basi soal cuaca. Dia nebak kalau harimau milik cowok itu pasti udah berubah jadi monster ganas. Dengan penasaran, dia nanya, apa makhluk baru ini keturunan Solwa? Kang Ho membenarkan, jelasin ini subspesies yang rada beda. Orang tua itu bilang, selama 100 tahun hidup dia belum pernah lihat yang selangka ini. Dengan serius, dia minta cowok ini membesarkannya jadi petarung terhebat. Pemuda itu cuma senyum tipis dan keluar dari toko, bawa rubah kecil di bahunya. 50 tahun setelah fajar baru dia jalan di keramaian. Dia sadar orang-orang di sini dari berbagai ras. Berbagai ras dari benuamu udah datang ke bumi dan ikut ngebangun kota ini. Penyihir api, salah satu dari 5 pahlawan perang, juga bagian dari mereka. Rasnya ini magis banget, ngehabisin 80% hidup mereka dalam wujud anak muda. Selain mereka, ada ras terkenal lain dari benuamu di sini. Itu klan pandai besi kurcaci yang nyambut antusias. Perhatikan baik-baik nih. Si pemilik bengkel memeluknya nanya apa dia berhasil nemuin barang yang dia cari. Dia jawab iya, dan si kurcaci ngeluh kerjaan mereka lagi numpuk banget. Hero kita lalu minta tolong sesuatu kalau nggak terlalu ngerepotin. Dia nunjukin gelang ajaib, dan si kurcaci langsung sadar kalau itu adalah pedang aura. Kang Ho bilang dia ngeluarin itu dari gudang setelah 15 tahun dan butuh perawatan. Kurcaci bilang permintaannya selalu jadi prioritas. Dia lalu teriak nyuruh semua kurcaci lain buat berhenti kerja saat itu juga. Sambil ketawa canggung, si pemuda mikir. Mereka nggak berubah sama sekali. Adegan pindah ke jalanan sebelum dia masuk bengkel. Para preman ngintip daftar belanjanya syok berat lihat total harga barang-barang yang luar biasa mahal. Geng Awaken ini mutusin buat nyergap hero kita begitu dia keluar. Pandai besi selesai dan gelangnya nyala biru. Dia jelasin kalau barangnya sekarang jauh lebih kuat dan energi mananya makin gampang dikendaliin. Pemuda itu nolak buat ngetes, bilang bentar lagi bakal ada kesempatan bagus. Dia lalu pamit dan pergi sambil dadah. Preman-preman tadi ngikutin dia, pakai motor, nyudutin dia di gang gelap yang sepi banget. Hero kita jalan santai walau musuh udah ngepung. Bos geng ngasih kode dan anak buahnya langsung maju nyerang. Dengar wajah datar, dia nanya, apa semua preman udah keluar dari persembunyian? Bosnya ngeledek, natain dia, orang biasa yang kebanyakan bacot. Kalian siap lihat pembalasannya? Si pemuda nanya apa mereka pakai lensa deteksi mana ke dia. Sini, kumpul bareng gue. Kita lihat si bos geng yang mulai panik karena alatnya error ukur kekuatan asli hero kita. Bos nekat nyuruh anak buah maju. Kang Ho nyalain gelang, dan aura biru langsung meledak dari tangannya. Dia ngeluarin semua mananya ngebentuk pedang aura super OP di tangannya. Pakai pedang aura itu dia siap ngabisin satu geng. Kroco-kroconya kaget lihat kekuatan gila ini, tapi masih aja maksa nyerang. Cuman sekali tebas, semua musuh langsung rata sama tanah. Dengan tatapan dingin tanpa emosi, hero kita ngeliatin mayat-mayat yang bergelimpangan. Mulut bos geng sampai mangap lebar beneran syok berat sama apa yang barusan terjadi. Dia coba ukur mananya lagi, tapi hasilnya tetap sama. Sambil bengong dia mikir, apa beneran kekuatan tempur cowok ini segila itu? Cuma jentikan jari hero, kita mecahin kacamata si bos sampai hancur. Bos itu ketakutan parah dan nanya siapa dia sebenarnya. Cowok ini santai banget ngambil HP dari salah satu kroco yang udah tepar. Layarnya nampilin poster buronan dengan muka si bos geng. Ternyata orang ini mantan petinggi dari salah satu 3 guild besar. Sambil hela napas hero, yendir kalau si bos pasti sibuk banget.
Tahu bakal kalah, bos itu akhirnya pilih buat kabur aja. Dia langsung aktifin skill asasinya dan aura ungu meledak nutupin seluruh tubuhnya. Pakai kecepatan penuh dia lompat antar gedung buat kabur. Sambil sombong dia bilang belum pernah ketangkap kalau udah pakai skill ini. Kang Ho heran kenapa dia milih jadi kriminal padahal punya skill sekeren itu. Tiba-tiba hero kita udah ada di depannya dan langsung nebas pakai pedang. Bos itu terpental jauh sampai bikin ledakan gede di jalanan. Coba kalian bayangin malunya. Dia nyungsep di tanah dan shock dikebukin ranker kelas atas. Dia bangkit dan bilang, gak bakal lengah lagi sambil siap-siap tarung. Tapi waktu dia nyari si hero orangnya malah hilang dan bikin dia bingung berat. Tiba-tiba hero kita muncul di belakangnya dan langsung nyekik lehernya. Dia lempar belati bos itu ke udara dan nangkep pakai pedang auranya. Dengan tatapan kesal, hero kita bilang kalau senjata sebahaya itu nggak pantas dipakai sembarangan. Dia tebas belati itu pakai pedangnya sampai hancur berkeping-keping bareng barang lain di tanah. Bos geng teriak kesakitan saat dibanting super keras ke dinding. Jatuh ke tanah, dia langsung bangun dan natap si hero penuh kebencian dan amarah. Kang Ho malah santai, muji hasil kerja pandai besi sambil ngelus rubah kecilnya. Pria itu bangun dan nyoba rebut pedang aura, tapi hero kita langsung larang. Sambil serius, hero nebak kalau dia pasti veteran dari generasi perang. Terus dia nanya, kenapa pria ini masih bikin ulah setelah semua yang terjadi? Pria itu gemetaran dan bilang kalau dunia damai sekarang itu ngebosenin. Dengan senyum psikopat, dia teriak kalau kebosanan ini bikin dia jadi gila. Dengar jawaban kacau itu, ekspresi hero kita langsung berubah jadi penuh rasa kasihan. Dia paham banget kalau perang udah ngancurin sisi kemanusiaan banyak awaken kayak dia. Kecanduan sama kekacauan mereka akhirnya berubah jadi kriminal super kejam. Kalian dan gue tahu, era sekarang nutupin sejarah kelam ini. Bos itu malah ketawa nanya apa hero ngerasa mirip dengannya, tapi cowok itu cuma diem natap dia pakai ekspresi yang super serius dan tajam. Pindah tempat, si pendekar pedang lagi asik minum bareng petugas. Hero tua itu bilang dia kaget banget waktu tahu temennya ternyata Kang Ho. Pendekar pedang ketawa dan ngeledek kalau cuma dia doang yang mukanya kelihatan paling tua. Petugas ngerasa hero itu terlalu lembut buat ukuran legenda perang. Sambil minum, hero tua ngingetin kalau itu cuma luarnya aja bikin petugas jadi makin penasaran. Dengan tatapan serius, dia bongkar rahasia kalau Kang Ho aslinya punya sifat yang mengerikan. Balik ke pertarungan, hero kita nanya, kenapa bos geng ini sangat benci kedamaian? Sambil senyum sadis, hero janji bakal kasih apa yang dia mau. Pendekar pedang bilang kalau itu cara paling konyol buat cari mati. Dia bahkan ngaku mending mati aja daripada harus ditangkap sama si Beastmaster. Di arena hero, kita langsung ngajar musuhnya pakai serangan super cepat. Setiap pukulan dan tendangan mendarat dengan tenaga yang brutal. Cowok ini kumpulin semua energi ke tinjunya buat serangan penutup. Pukulan maut mendarat telak di wajah musuh, bikin dia terbang melayang gara-gara efeknya. Hantaman itu bikin jalanan penuh debu dan puing berterbangan. Balik ke kuil HP pendekar pedang, tiba-tiba aja bunyi. Dia kaget pas ngangkat. Nanya, ada angin? Apa tumben temannya ini nelpon duluan? Kang Ho nanya soal info orang bernama Lee Chong-myung. Hero tua langsung emosi dan teriak kalau orang itu beneran bajingan tengik. Dia nanya posisi bos geng itu dan Kang Ho nyuruh dia buat ngirim beberapa pasukannya. Hero kita bilang kalau dia udah ngeratain seluruh geng itu. Bos geng akhirnya sadar berhadapan dengan Raja Demonic Beasts dan langsung gemeteran. Sambil ketakutan, dia ngaku ini markas satu-satunya yang habis dirampok. Hero jadi penasaran parah dan nanya soal pencuri bernama Phantom ini. Bos jelasin Phantom itu pencuri kartu hitam terkenal. Kalian pasti nggak sabar lihat kelanjutannya kan? Bentar bro, kalian pasti mikir MC kita bakal ngelepasin preman ini kan? Sayangnya salah. Dia langsung ngehajar orang itu sampai teriak kesakitan. Preman itu panik parah, ngerasa mananya hilang. Kang Ho ngejelasin kalau dia baru aja ngancurin core mananya. Sekarang dia cuma rakyat biasa. Orang itu teriak histeris dan memohon buat dibunuh aja karena dia nggak bisa hidup tanpa kekuatannya. Dengan tatapan dingin pahlawan kita, nyuruh dia buat nyenget rasa sakit ini.
Terus dia terdiam, mikirin semua pengorbanan masa lalu demi sebuah kedamaian. Lewat sentuhan lembut, dia nenangin rubah kecil itu dan bilang, "Gak semua orang sejahat pria tadi." Dia ngajak rubah itu pulang, tapi ngingetin ada sesi mandi nungguin. Sesampainya di kabin salju, dia bersiap menepati janjinya. Seolah kecil kaget dan langsung mencoba kabur. Tapi MC kita nggak mikir 2 kali buat ngejarnya. Dia berhasil nangkap Sola di udara dan bilang nggak bisa kabur dari mandi. Pemuda itu memegang erat si rubah yang terus berontak. Sambil senyum, dia bilang, "Seolah bakal tetap dimandiin, gimana pun caranya." Tapi hey, ini jelas bukan mandi biasa. Dia lempar sebuah buah ke air. Itu buah dari pohon dunia barang langka yang dia dapat pas lagi asik belanja. Bagaimananya, dia ngelarutin buah itu menyatu ke air. Lalu dia nanya ke si rubah, apa wangi dan suhunya pas. Dengan hati-hati, seolah nyelupin kakinya ke air buat ngetes. Dia ternyata suka rasanya dan langsung lompat ceria ke dalam bak dengan senyuman. Pria muda itu senang banget ngeliat partner kecilnya super menikmati waktu mandinya. Bayangin aja ya, zaman dulu kesatria buas cuma ngolesin kulit buah ini dan sedikit aja udah bikin tubuh mereka kuat parah. Tapi sekarang rubah kecil ini nyerap 1 buah utuh sekaligus. Dia bersantai di air sementara uap beraura biru mulai menguap naik. Energinya perlahan hilang, menyisakan beberapa tetes air di lantai. Pahlawan kita kaget banget ngelihat airnya menguap secepat itu. Sambil tersenyum tipis dia mikir, kalau efek buah ini benar-benar gila dan luar biasa. Seolah kecil keluar dari air, kelihatan lebih berbulu dan bersinar terang. Dia merasa aneh karena efek buah itu harusnya udah habis sekarang. Tiba-tiba rubah itu bersinar putih super terang. Dia dapat skill baru, penjaga alam, dan terus menyerap banyak energi. Pemuda itu mulai keringat dingin, bingung gimana rubah ini bisa menyerap semuanya sebaik itu. Sambil ketawa, dia ngangkat rubah itu dan bilang dia sekarang bersih berkilau. Waktu diajak makan makhluk kecil itu, langsung kegirangan banget. Pemandangan beralih ke kabin salju di tengah pegunungan. Dari luar jendela, kita bisa lihat pahlawan kita dan para hewannya bersiap buat masak. Para peri dan raptor ngebantu bawa bahan makanan. Dengan wajan di tangan dia, bersiap masak besar. Peri-peri kecil itu meletakkan semua bahan di atas meja besar. Putri ngejelasin api biasa nggak bisa ngancurin cangkangnya. MC lalu ngeluarin segenggam batu mana, bilang kalau ini aja udah cukup. Peri itu panik banget, dan ngingetin kalau itu bakal bikin ledakan besar. Tapi dasar MC, dia lempar semua batunya ke api. Dengan senyum percaya diri, penuh gaya, dia bersiap mengendalikan kekuatan api itu. Coba kalian lihat, ini batu itu meledak terang dan apinya menjulang tinggi banget. Sang putri teriak ketakutan, ngira semuanya bakal hancur lebur. Tapi santai aja, dengan satu gerakan tangan pemuda ini mengendalikan apinya pakai skill tingkat dewa. Dia lalu mulai masak semua bahan di wajan. Apinya menari-nari indah saat dia menyiapkan makanan untuk mereka semua. Sang putri cuma bisa melongo ngeliat kontrol mananya. Setelah memanggang, semuanya jadi bubuk halus, dia lanjutin proses masaknya. Dia terus minta si peri buat bawain tanaman langka yang dia dapat dari temannya. Pegang tanaman itu, dia memerasnya buat ngambil semua sarinya. Bubuk dan sari itu lalu dicampur sampai membentuk pasta kuning yang kental. Pakai tangannya dia menggulung pasta jadi bola menyala. Dari situ, dia berhasil membuat beberapa pangsit kuning berkilau. Dia nawarin satu ke putri tapi ditolak mentah-mentah karena takut makanannya bakal meledak dadakan. Sambil senyum, dia ngejelasin pangsit itu bukan buat mereka. Sola kecil langsung ngiler ngeliat makanan itu. Perutnya berbunyi kencang. Matanya berbinar, nanya, apa pangsit itu buat dia? Pahlawan kita mengiyakan, tapi ngingetin buat makan satu aja, karena efeknya ngeri. Rubah kecil itu nggak buang waktu langsung lompat ke tangan masternya buat nyaplok makanan itu. Dia gigit pangsitnya semangat banget, dan energi biru mulai mengalir keluar darinya. Makhluk lucu itu kegirangan gesek-gesek ke masternya menikmati rasanya. Tiba-tiba dia berevolusi tepat di depan mata mereka. Peri-peri syok parah melihat ukurannya langsung ganda dalam hitungan detik.
Rubah itu lari muterin salju, asik nyobain wujud barunya. Sekaligus kekuatan yang baru aja dia dapet. Penuh senyum dia ngeliatin partnernya lari kegirangan. Seolah ngebut kenceng banget sampai ninggalin jejak cahaya biru keren di belakangnya. Pemuda itu dan seolah kecil lari bareng di tengah salju yang dingin. Benar-benar menikmati momen indah ini. Dia mikir pertumbuhannya jauh lebih cepat dari sang ibu. Dengan tatapan mikir, dia teringat masa lalu saat nggak tahu apa-apa pas merawat Ibu Sola. Gimana menurut kalian? Dulu dia cuma asal berantem tanpa pernah mikirin dampaknya. Seru banget kan pertumbuhannya? Sini, ngumpul. Kita lihat momen manis ini. Penuh penyesalan. Dia ingat kerasnya belajar setelah kehilangannya. Si rubah kecil lompat kegirangan, dan sang pahlawan tersenyum hangat. Dengan wajah mantap, dia bersumpah ngasih si rubah kecil apa yang nggak bisa dia kasih ke ibunya. Si rubah lari ke arahnya sambil senyum, matanya berbinar senang. Dia malah nubruk si MC. Sampai jatuh dan kaget banget sama beratnya sekarang. Mereka berdua asik guling-gulingan di salju. Bener-bener nikmatin momen main yang super seru. Sambil rebahan di salju, dia janji bakal manjain dan bikin hidupnya mewah. Sambil ngelus dia ngeledek. Apa si rubah mau pamerin ukuran barunya? Senyum tipis dia bangun dan ngajak nyari si harimau Mongshe. Sementara di kota lain, harimau putih lagi lari kencang banget di jalanan. Rupanya itu Mongshe yang lagi tidur pules dan ngimpiin masa lalunya. Dalam mimpinya, dia ingat kakek tua yang natap dia antara takut dan takjub. Kakek itu bingung nanya, makhluk kecil imut apaan ini? Waktu itu, dia cuma anak harimau gigi pedang yang sendirian di salju dingin. Si kakek nyuruh dia pergi karena bakal dibangun pagar di situ. Adegan mundur 16 tahun lalu pas si kakek mungut harimau kecil ini. Kakek itu ngancem bakal bunuh si anak harimau kalau nggak mau pergi. Tapi si harimau malah ngejilat tangannya sambil natap polos pakai mata merahnya. Si kakek nunduk buat lihat jelas dan si anak harimau balas natap. Kakek itu terdiam cuma ngamatin dia dengan pandangan tenang dan mikir keras. Dia naruh lagi senjatanya ke sabuk, batalin niat buat nyakitin anak harimau lucu itu. Terus kakek itu ngelurin tangannya dan mutusin buat ngerawat makhluk kecil ini. Dia ngasih sepotong dendeng ke si harimau yang langsung dilahap abis. Si kakek nyeletuk kalau hidup mereka berdua emang sama-sama keras. Sebagai ucapan makasih, harimau itu jilat wajah si kakek yang nyebutnya bocah nakal. Dia pamit dan langsung jalan pergi ninggalin anak harimau itu sendirian di tengah salju. Si harimau kelihatan sedih pas teman barunya makin menjauh. Kakek itu ngelihat ke arah kota di kejauhan dengan wajah yang kerasa sepi banget. Tiba-tiba anak harimau itu lari ngejar dia dengan tatapan mantap. Kakek itu senyum sambil dadah ngucapin perpisahan sekali lagi ke si harimau kecil. Sejak hari itu anak harimau ini tumbuh dirawat si kakek. Dia lari lewatin salju, nunjukin kalau dia udah jauh lebih besar dan kuat sekarang. Coba perhatiin harimau gigi pedang, ini tumbuhnya cepet banget. Udah dewasa, dia nubruk si kakek yang kaget sama ukuran raksasanya. Sambil senyum, kakek manggil dia bola bulu dan mutusin buat ngasih nama. Dan begitulah harimau ini dapat nama Mongshe. Kakek itu cerita kalau dia kehilangan keluarganya karena monster pas perang besar dulu. Habis itu dia ngembara sendirian dan malah kena penyakit aneh dari dunia lain. Dia bingung kenapa nggak tega bunuh anak harimau itu padahal mereka musuh. Si harimau kecil natap dia, dengerin curhatannya pakai tatapan penuh rasa penasaran. Kakek itu bilang dia ngerasa senasib sama anak harimau yang kesepian tanpa siapa-siapa itu. Tiba-tiba kakek batuk keras dan Mongshe menggeram khawatir. Harimau itu mutusin buat balas budi dan langsung pergi nyari makanan buat si kakek. Dia lari nembus salju seakan janji bakal cepat balik bawa makanan enak. Kakek itu tersenyum manis ngelihat dia pergi dengan penuh rasa sayang. Tapi tiba-tiba dia ambruk jatuh ke salju, bener-bener gak ada sisa tenaga buat bangun. Habis sukses berburu si harimau, balik tawa kelinci di mulutnya buat teman kesayangannya. Tapi pas sampai dia lihat kakek tergeletak dan langsung panik berat. Dia coba bangunin, tapi kakek itu sama sekali nggak ngerespons dan tetap pingsan. Sambil meluk temennya, dia ngeliat ke arah kota dan mutusin buat cari bantuan.
Ini bikin deg-degan tahan napas kalian. Dia ingat kota itu bahaya, tapi demi nyelamatin nyawa temannya, dia nekat nerobos lari ke arah kota. Kakek itu masih belum sadar, pas si harimau lari sekencang mungkin cari pertolongan. Penuh tekad, dia lari turun gunung ngebut bawa si kakek di punggungnya. Sampai di kota, dia lihat sekelompok prajurit lagi latihan di lapangan. Para prajurit syok berat lihat harimau gigi pedang spesies tingkat S. Mereka langsung siaga penuh manggil bantuan buat evakuasi warga sekitar secepatnya. Harimau itu nyoba ngasih tahu, tapi prajuritnya mana paham dan malah siap-siap nyerang. Kena tusuk tombak, dia mengaum kesakitan karena lukanya dalam banget. Prajurit itu terus nembakin panah dan tombak ke arahnya tanpa ampun sama sekali. Walau udah luka parah, dia tetap maju terus ke arah prajurit dengan nekat. Padahal dia cuma butuh bantuan buat temennya yang sekarat di punggungnya. Meski berdarah-darah, harimau itu terus memohon pertolongan buat temennya yang sakit parah. Dia maksain diri maju, tapi akhirnya ambruk juga karena udah terlalu lemes. Nyaris pingsan, dia tetap ngemis bantuan pakai sisa tenaga terakhirnya. Tiba-tiba MC kita muncul dan nyuruh para prajurit itu buat mundur. Harimau itu buka mata dan lihat cowok muda nyamperin buat nolongin. Kang Ho bilang ini cuma hewan nyasar dan dia bisa ngurusnya dengan gampang. Cukup sekali sentuh, dia nyembuhin luka si harimau dan para prajurit langsung nurut perintahnya. Dia nanya apa hewan ini butuh bantuan dan nyuruh dia nunjukin jalannya. Harimau itu ngerasa badannya kuat lagi dan takjub sama kekuatan si pemuda. Lega banget kita lihatnya di lokasi dia pegang dada si kakek dan ngerasain jantungnya masih berdetak. Sini, ngumpul kita bahas penyakit mematikan dari benuamu yang super bahaya ini. Sambil senyum, dia bilang, kakek itu beruntung banget punya sobat pemberani. Terus mana ungunya keluar buat narik penyakit dari tubuh si kakek? Mata si kakek pelan-pelan kebuka dan dia langsung lihat harimaunya lagi natap cemas. Pas kakek itu manggil nama mongsi harimau itu, langsung lompat ke kirangan. Kakeknya meluk erat ikutan lega, ngelihat peliharaannya selamat tanpa luka. Mimpi pun kelar. Harimau itu terbangun. Natap kota dari kejauhan, terus lari ke girangan. Pas lihat majikan barunya, lagi dadah-dadah. Dengan mata merah, dia ingat masa lalu pas diselamatin. Karakter utama kita bareng dua peliharaannya melambai ke arah cakrawala yang cerah. Harimau ini lagi nyekar ke makam kakek yang dulu nyelamatin dan ngerawatnya penuh kasih. Dia ingat pesan terakhir si kakek sebelum nitipin dia ke pahlawan kita. Kakek itu nyuruh harimaunya ngikutin cowok itu dan hidup bebas. Di batu nisan itu ada foto si kakek dengan senyuman yang tenang banget. 5 tahun setelah nitipin harimaunya, kakek itu meninggal dengan tenang. Sejak itu, pahlawan kita bareng peliharaannya rutin nyekar tiap tahun. Seol kecil mendongak ke langit, lihat tetesan air misterius jatuh. Harimau besar itu mong, dia nangis diam-diam ingat temennya. Kang Ho ngelus rubah itu biar suasananya nggak terlalu sedih. Tiba-tiba, boom! Lebah raksasa muncul dari tanah dan terbang ke arah mereka. Pahlawan kita dan kawan-kawan langsung siap tempur, hadapin ancaman baru. Lebah itu malah ambruk di salju. Kelihatan lemes dan hampir kehabisan tenaga. Lebah lain pada muncul, bikin cowok itu mikir, ini spesies baru. Kawanan raksasa itu langsung terbang nembus salju buat nyerang barengan. Perhatikan baik-baik, dia ngaktifin mata monsternya buat ngecek status makhluk aneh ini. Ternyata mereka itu lebah petarung yang tunduk mutlak sama majikannya. Satu lebah ngedeketin si rubah yang bingung mikir itu mangsanya atau bukan. Dengan tatapan tajam, dia langsung nangkep dan nahan lebah itu pakai cakarnya. Pahlawan kita nyadar, rubahnya ngerasain energi sihir makhluk aneh itu. Lebah itu berontak pengen lepas, tapi cengkeraman rubahnya kuat banget, gak kasih kendor. Cowok itu cuma ngamatin dan paham situasinya. Si lebah nyoba nusukin sengatnya, tapi gagal. Nembus bulu tebal si rubah. Rubah itu langsung natap tajam si lebah pakai mata birunya yang nyala terang. Terus dikunyah dong sampai hancur berkeping-keping. Serpihan lebah jatuh ke tangan cowok itu dan dia langsung meriksanya dengan teliti. Dia ngejelasin, kulit rubahnya jadi alot gara-gara mandi buah langka. Waktu ngecek sengat lebah itu ternyata ada racun lumpuh yang super bahaya.
Makanya dia mutusin, gak bisa biarin monster-monster berbahaya ini bebas berkeliaran gitu aja. Dia langsung naik ke punggung harimaunya, nyuruh ngejar kawanan lebah raksasa tadi. Bareng-bareng mereka ngejar monster itu nembus salju dengan kecepatan gila. Masalah terbesarnya lebah rakus ini tuh makan apaan aja. Rumput pohon bahkan satu gunung pun bisa habis dimakan kalau dikasih kesempatan. Kalian pasti sepemikiran sama gue kan? Mending cowok itu sikat abis semua pemakan segala ini sebelum mereka nyerang pemukiman manusia. Harimaunya mengaum, setuju langsung ancang-ancang buat pertempuran yang udah di depan mata. Tiba-tiba ada portal hitam di langit yang bikin dia bingung. Pas kawanannya masuk ke sana, dia nanya, apa itu sarang lebahnya? Dia nyeletuk udah 15 tahun sejak terakhir kali lihat gerbang red merah. Si harimau menggeram ingat masalah ribet zaman dulu. Sambil senyum pede pahlawan kita bilang kali ini mereka udah siap tempur buat masuk. Cakar harimaunya nyala, tanda siap bantai kawanannya. Terus cowok itu nanya, apa lebah-lebah ini cuma berusaha ngelindungin rumah mereka doang? Matanya ikutan nyala, terus dia lepasin mananya dan ngaktifin insting predator tingkat tinggi. Kawanan lebah raksasa ini ngerasain tekanan auranya dan langsung berhenti nyerang seketika. Sambil nunggangin harimaunya, dia natap serius mulut gua. Di gerbang red gini, seluruh ekosistem dari dunia lain tuh ikut pindah. Makanya suka banyak sumber daya langka di tempat ginian. Tapi ya gitu, monster penjaganya juga udah pasti overpower parah. Dia merhatiin ada spesies lebah baru yang ukurannya lebih gede dan makin brutal. Salah satu monsternya ngejerit dan lompat nyerang pakai sengatnya. Tapi gila, ditangkap pakai satu tangan doang sambil ditatap sinis banget. Pas dianalisis, ternyata ini cuma lebah dengan tingkat kelangkaan rank D. Kawanan yang lebih raksasa mendadak keluar dari dalam gua. Dia baru nyadar, mereka lah bos penjaga asli tempat bahaya ini. Harimaunya mengaum, setuju. Siap-siap buat tempur habis-habisan. Para lebah langsung maju barengan, terbang ngebut banget ke arah mereka. Pahlawan kita langsung ngaktifin transfer indera ngebagi kemampuannya sama si harimau besar. Mereka berbagi mana dan fisik buat tempur. Harimau dan majikannya menyatu buat bantai kawanan lebah. Dan percayalah, kalian pengen lihat ini. Mereka melesat ke atas dan harimau itu langsung mencabik lebah-lebah dengan cakar tajamnya. Sini, kumpul cuy. Kita tonton MC kita ngebantai musuh dengan satu tebasan maut. Si kecil, si Oli juga ikutan ngamuk nyerang lebah-lebah itu. Sambil menggonggong lucu, dia gigit satu musuh kuat-kuat. Dia nyoba nelen lebahnya, tapi ukurannya kebesaran cuy. Rubah kecil ini sampai kewalahan dan gagal makan serangga raksasa itu. MC kita cuma ketawa bilang lebahnya kegedean buat dimakan. Pas diomelin, si Anabu langsung ngambek dengan muka kecewa abis. Harimaunya terus bertarung. Tapi kawanan lebah itu nyerang tanpa ampun. Musuh nembakin hujan sengat beracun ke arahnya. Dengan tatapan serius, si pemuda sadar jumlah mereka ini nggak ada habisnya. Dia langsung maju bareng harimaunya nyerang sarang buat ngancurin sumber masalahnya. Tiba-tiba dia ngerasain energi sihir super kuat dari ujung gua. MC kita mutusin buat kecek langsung ada apa di sana. Dia loncat dari punggung si harimau dan maju sendirian. Pahlawan kita melesat di udara terbang ngebut banget ke arah targetnya. Terus dia terjun ke lubang gelap di ujung gua. Pakai gelangnya dia bikin pedang aura buat jaga-jaga. Segerombolan lebah kecil tiba-tiba muncul dari lubang ngepung dia dari segala arah. Tanpa basa-basi dia aktifin pedangnya ngebantai semua musuh seketika. Matanya yang tajam langsung nemuin asal-muasal energi sihir itu. Ternyata itu sarang raksasa yang dijaga mati-matian sama para lebah. Dia mendarat santai, siap ngadepin sumber kekuatan gila tersebut. Tahan napas bentar cuy. Siluet gelap beraura ungu akhirnya muncul. Dengan tatapan tajam dia sadar, makhluk itu akhirnya muncul. Sosok iblis pria bermata merah dengan aura mengerikan yang kaget banget pemuda ini bisa sampai sini. Pahlawan kita ngadepin dia pakai tatapan dingin. Asli, nggak ada takutnya sama sekali. Tiba-tiba ada suara teriak panik di kepalanya, bilang kalau mereka dalam bahaya. MC kita kebingungan nyari tahu dari mana asalnya. Si siluet gelap malah teriak, lega karena suaranya bisa kedengeran. Pemuda ini makin bingung lihat kelakuan si iblis. Apalagi pas dia ngenalin diri sebagai petinggi nomor 4 di kerajaan iblis.
Dengan muka serius MC, kita mikir, apakah makhluk ini bakal langsung nyerang dia? Tiba-tiba siluet gelap itu berubah jadi cowok berambut ungu. Sambil angkat tangan, dia langsung nyerah tanpa syarat ke MC. Dia curhat kalau benci banget berantem, apalagi ngelawan musuh super kuat kayak gitu. Di sisi lain, si Harimau Mongci cuma nonton sambil kepo. Dia malah manfaatin momen ini buat ngemil leba-leba raksasa. Kalian pasti nungguin gelut epic kan? Sama. Tapi MC malah matiin pedangnya dan nyantai. Dia sadar iblis ini beda dari yang dia temuin pas perang. Sambil pasang muka serius, dia maju dan nanya identitasnya. Cowok rambut ungu itu bilang kalau butuh sebutan, dia ini emang seorang iblis. MC merasa aneh ada iblis di sini. Terus si Rupa langsung nyerang. Dengan malu, dia ngaku kabur dari pertarungan dan nyangkut pas berubah. Pemuda itu langsung interogasi kenapa dia bawa-bawa ratu lebah pas lagi kabur. Dengan muka takut, si iblis nunjukin makhluk gede di belakangnya. Itu ratu lebah tingkat C, dengan serangan dan pertahanan gila. Dia jelasin, kalau lebahnya nggak bahaya, cuma dikirim buat jalan-jalan cari info doang. Lewat satu sentuhan, ratu lebah berubah jadi patung kecil. Si iblis bilang, pas jadi fosil begini, dia cuma makan serbuk sari. Pahlawan kita lumayan kaget, lihat skill dan kekuatan aneh dari iblis di depannya. Dia lanjut ngomong kalau lebahnya aman. Tiba-tiba Harimau Mongci muncul dan nelen patungnya bulat-bulat. Iblis itu langsung panik, bilang, udah ngerawat dia dari bayi. Terus Shola loncat dan mulai nyedot energi si iblis. Dia teriak putus asa nanya, sebenarnya makhluk-makhluk aneh ini tuh siapa sih? MC sadar, iblis ini bukan ancaman, melainkan sumber info penting. Sambil digigit rubah, cowok itu melas, minta tolong dihentiin. Pemuda ini masih ingat kekuatan gila si iblis tadi. Dengan tangan bercahaya, dia siap-siap buat nyegel kekuatan iblis tersebut. Habis itu dia cengkeram dadanya dan mulai nyedot habis energi iblisnya tanpa sisa. Pasang muka serius MC bilang, ini cuma buat langkah aman. Si iblis teriak kesakitan pas jantung manaknya disegel sama MC. Energi ungunya ditarik paksa sampai dia ambruk lemas. Si rubah kecil malah asik lompat dan makan sisa-sisa energinya. Anabul itu ngeluh rasanya nggak enak, bikin si iblis makin shock sama siksaan ini. MC ngancem bakal ngabisin dia kalau berani macem-macem. Si iblis ketakutan setuju, sementara rubahnya masih mikir, ini mana? Jenis apa? Di luar sana, berbagai guild udah ngumpul pas dengar kabar soal kemunculan gerbang. Alasannya jelas, mereka ngejar hak prioritas raid cuy. Usai perang gerbang penuh, sumber daya ini tuh harta karun bernilai tinggi. Nah, penentuannya lewat turnamen. Menurut kalian, MC kita bakal ikutan. Sini, kumpul kalian. Dan gue bakal lihat cowok pirang berkacamata hitam ini nendang musuhnya sampai terbang demi rebutan jatah masuk dungeon buat guildnya. Salah satu dari 3 guild raksasa sengaja bawa petarung spesial nih buat menangin turnamennya. Si pirang dengan santai, hindarin serangan, dan balas pakai tendangan memutar. Kenalin, namanya King Hunter, peringkat SS nomor 10 di dunia. Habis ngebantai lawannya, dia malah asik selfie buat pansos. Yaps, selain jagoan berotot, dia ini influencer terkenal yang doyan banget caper. Tiba-tiba cowok kekar nantangin dan ngancem bakal bikin dia jadi perkedel. Cowok besar itu ngitung sampai 5 sambil melotot penuh amarah ke arah King. Tapi King biasa aja tuh, malah ngejek si bongsor cuman sok jago, padahal minta dihajar. Keduanya langsung maju buat adu mekanik demi hak rebutan Kate. Mereka saling jual beli pukulan dan tendangan kilat, pertarungannya beneran sengit banget. Mendadak ada 2 sosok keluar dari Kate dan ngerusak suasana. Ternyata itu hero kita bareng iblis tangkapannya yang baru aja kelar jalan-jalan dari dungeon. Si iblis melongo lihat cowok muda itu bisa keluar segampang itu. Di saat yang sama si bongsor jatuh dan hero kita langsung sigap nangkep dia. Dia bingung banget dari mana 2 orang ini tiba-tiba nongol. Si cowok muda dan iblisnya juga ikutan kaget. Ngelihat petarung itu terkapar lemes. Di luar udah banyak banget guild dan truk yang ngantri. Hero kita nyadar, pemandangannya udah berubah drastis sejak dia masuk. Salah satu orang di sana langsung nunjuk dan nanya, apa dia baru aja keluar dari dungeon? Dengan santuy, si cowok mengiyakan sambil diselimuti aura merah dari Kate. Orang-orang di sana langsung cengok,
Nggak nyangka ada yang bisa selamat dari sana. King yang ngamuk acaranya diganggu, langsung aja gas maju buat nyerang. Dia teriak ngatain mereka berandalan karena udah ngerusak kesenangannya. Sambil ngeluarin aura hijau, King siap banget buat ngehabisin para penyusup ini sampai tak bersisa. Si iblis nanya apa dia bakal ngebunuh cowok itu, tapi hero kita nyuruh dia diem. Si pemuda cuma merhatiin cowok pirang itu dan nyadar betapa sombongnya dia. Tahan napas kalian dan gue bisa rasain tatapan tajam mereka bikin suasana super tegang. King ngebentak nanya, siapa dia berani keluar dari gate tanpa izin? Hero kita malah balik nanya, apa emang butuh izin yang sukses bikin si pirang makin naik pitam? Dengan emosi dia ngejelasin kalau pertarungan ini buat nentuin prioritas raid. Si pemuda akhirnya paham, tapi King malah ngatain dia rakyat jelata karena nggak tahu apa-apa. Dia ngancam hero kita buat sadar diri dan mendingan minggir aja dari sana. Si iblis nanya lagi dengan super kepo apa dia bakal ngabisin si pirang. Kang Ho langsung narik kerah si iblis dan bilang nggak akan. Sambil senyum dia ngeyakinin kalau dia sama sekali nggak niat nyabut nyawa hunter itu. Iblis itu masih ngeyel nanya dan si pemuda dengan serius nolak ide itu lagi. Dia ngelepasin cengkeramannya sementara si pirang melotot ke arahnya dengan penuh amarah dan rasa jijik. Habis itu, King gantian narik kerah bajunya dan ngancem pakai tatapan super tajam. Hero kita cuma nyengir bilang emang nggak bakal bunuh, tapi bukan berarti nggak bakal bikin babak belur. Tiba-tiba, cowok berbaju zirah terbang masuk dan bikin semua orang kaget. Ternyata itu adalah ketua guild White Knight yang juga ikutan datang buat turnamen ini. Dia ngenalin diri sebagai Lee Hak dan nyapa hero kita dengan super sopan. Kang Ho langsung ngenalin dia sebagai murid terbaik dari teman pendekar pedangnya. Cowok pirang itu ngamuk parah karena dicuekin dan terus-terusan teriakin si cowok muda. Dia nyombongin jumlah pengikutnya dan gak terima diabaikan gitu aja. King nanya, kok bisa kenal sama orang biasa, tapi dia ngerasa nama itu lumayan familiar. Dia akhirnya ingat dan nanya sambil kaget, apa dia itu Beast King dari 5 pahlawan. Pemuda itu cuma tersenyum dan si murid pendekar pedang langsung nyadar ekspresi itu. Dia langsung ingat peringatan gurunya soal arti senyuman temannya itu. Si kakek pernah bilang, hati-hati kalau Kang Ho udah senyum ala malaikat. Itu artinya dia bakal ngehancurin musuhnya abis-abisan tanpa ampun sama sekali. Murid tuh merinding ketakutan pas lihat senyumnya makin lebar. Tapi King malah nggak percaya kalau cowok itu pahlawan sungguhan dan nganggep ini sebuah peluang. Kalian dan gue pasti kaget lihat senyum liciknya saat dia bersiap nyerang sang legenda. Hero kita nanya, apa dia beneran mau nyerang sambil senyum dan bilang makasih? Si cowok pirang langsung ngumpulin energi ke tinjunya dan melesat maju. Sambil teriak dia ngeluarin pukulan maut tepat ke wajah si pemuda. Dengan senyum penuh kemenangan, dia kegirangan karena berhasil ngasih pukulan pertama. Tiba-tiba dia baru nyadar kalau hero kita ngilang, dan si iblis langsung kaget. Cowok muda itu tahu-tahu muncul di belakangnya narik dasinya kencang-kencang sampai mepet. Tanpa basa-basi, dia lempar King ke udara dan ngasih tendangan maut ke arah perutnya. Dengan tatapan dingin, mematikan, dia nanya, apa kesombongan tadi cuma demi prioritas ritual? Dia langsung ngebanting King ke tanah dengan brutal, nantangin dia buat coba masukin gate itu. Si pirang nyungsep ke salju barengan sama ledakan kekuatan super gede yang menggelegar. Hero kita sama iblisnya cuman ngeliatin musuh yang udah tepar itu dengan gaya super arogan. Sambil tiduran di tanah, cowok pirang itu masih mikir, apa ini semua cuman mimpi doang? Dia masih nggak percaya bisa kalah dengan cara yang memalukan banget. Hero kita ngomong kalau dia sebenarnya paling males pakai kekerasan dan niatnya mau dibiarin aja. Dengan wajah serius dan diselimuti aura biru, dia maju ngedeketin hunter itu. Keduanya langsung adu jotos secepat kilat sampai bikin gelombang kejut energi yang gila banget. King nyoba mukul, tapi tangannya ditangkap dengan gampang. Dia sampai ngatain hero kita kakek-kakek dari generasi lama. Kalian dan gue sama-sama tahu nih, si sepuh bakal ngamuk. Sini kumpul bro, kita saksiin MC kita ngajarin lawannya buat jadi orang yang lebih merendah. Dia langsung banting tuh cowok ke tanah pakai pukulan telat, terus diinjek pakai kaki. Si iblis sama muridnya cuma bisa cengok, ngira si rambut pirang bakal tamat.
Sambil keringat dingin, mereka ngebatin kalau nyerah emang jalan yang paling cerdas. Sambil rebahan, diinjok cowok pirang ini ngeliat ke atas dan nanya, apa MC udah pulih? Jagoan kita malah ngeritik gerakannya yang cupu dan nanyain siapa gurunya. Dia ngingetin si Hunter buat hidup merendah karena bakat doang nggak cukup. Mukanya serius banget pas bilang cowok pirang ini butuh belajar kerja keras. Pria itu langsung kaget. Baru nyadar selama ini dia terlalu sombong dan sompral. Senyum miris dia ngebatin. Apa selama ini dirinya cuma katak dalam tempurung? Terus kocaknya MC malah asik jepret foto dia dan diunggah ke sosmed pakai banyak hashtag. Pemuda, kita nyaranin dia buat cari guru yang beneran jago buat ngelatih skillnya. Sambil senyum santai dia bilang, tempat ini asik banget buat selfie dan jepret lebih banyak. Kit hancur misi jagoan kita, sukses diberesin dengan mulus. Semenjak itu, sosmed langsung heboh dibanjiri rumor soal kejadian barusan. Balik ke kabinnya, investigasi detail tentang kerajaan iblis pun mulai digali MC. Si iblis malah asik nikmatin salju, pas MC mulai nginterogasi sambil pegang HP-nya. Dia ngecek cerita si iblis dan gimana dia bisa nyasar ke dunia antah berantah ini. Cowok rambut ungu curhat kalau dunianya mulai berubah jadi dungeon. Dia beneran gak pernah nyangka dungeon ini bakal nyambung ke dimensi lain. Tiba-tiba serius MC kita nyadar kalau 50 tahun udah berlalu. Dan sekarang spesies monster jenis baru sama dimensi lain udah nyambung ke bumi kita. Terus dia nanya, seberapa gila tingkat kekuatan di tempat asal si iblis? Pemuda tuh jelasin kalau menurut klaim Theo, dia itu penguasa keempat dari 72 raja. Perhatiin nih bro, dia pamer, senyum licik, minta segelnya dilepas. Artinya, dia sosok OP di dunianya MC. Sampai keringetan ngebayangin harus gelut lagi sama makhluk ngeri ini. Tapi jagoan kita ngerasa nggak ada pilihan lain. Dia jentikin jarinya dan kilatan biru muncul. Sekali jentik, segelnya lepas. Dan kekuatan murni si iblis balik lagi. Aura ungu meledak gila-gilaan dari badannya pas dia kegirangan ngerasain energinya kembali. Dia nyuruh MC buat mantengin baik-baik, soalnya ini dia kemampuan aslinya yang super OP. Pemuda kita udah siap-siap mau ngehajar dia kalau berani macem-macem. Tiba-tiba, tangan tengkorak ungu muncul meledak dari tanah dan langsung nyerang si jagoan. Sambil nyengir jahat, si iblis manggil para roh mati buat tunduk sama perintah mutlaknya. Rombongan tengkorak mata merah beraura ungu bangkit dari salju. Jagoan kita kaget banget mikir, jangan-jangan pria ini emang kelas necromancer sejati. Si iblis sombong pamerin kekuatan aslinya bareng pasukan tengkorak. Dia jelasin bisa nyulap mayat ya di bawahan, dan ngendaliin mereka cuma pakai pikirannya aja. MC ngebatin kalau skill gila kayak gini tuh cuma ada di novel fantasi doang. Kang Ho mikir, gak ada awaken di bumi yang punya kekuatan kayak gini. Mendadak si kecil Soye muncul, kegirangan ngeliat cemilan enak di depan mata. Sekilat cahaya dia terbang lewatin rombongan tengkorak dan asik nyedotin semua energi mereka. Sang necromancer mulai curiga dan ngerasa ada yang gak beres. Si rubah mungil malah asik lompat ke pundaknya, bikin dia teriak panik nanya, "Napain woi?" Dia panik parah pas ngerasain mana miliknya kesedot apis lagi sama makhluk mungil ini. Coba tebak si iblis kaget nanya, "Apa ini rencana apis master?" Sambil nyengir tipis jagoan, kita ngangguk santai nyiain. Wah asli, ketipu telak dia. Si iblis beneran nge-lag parah dan gagal paham sama jawabannya. Sementara MC kita cuma nontonin mana di dalam inti musuhnya pelan-pelan jadi suci lagi. Theo akhirnya sadar kalau ruang kosongnya mulai keisi penuh sama mana suci. Si rubah mungil kelihatan gemesin dan kinclong habis nyedot energi. Tiba-tiba buntutnya nyala terang banget dan boom, buntut baru langsung tumbuh di sebelahnya. Sang Beastmaster beneran kaget pas ngeliat bearannya dapat ekor kedua. Jendela statusnya sekarang nunjukin kalau tingkat kelangkaannya naik jadi tier SS. Sambil senyum dia sadar, hewan mungilnya abis dapat buntut baru dan berevolusi gila-gilaan. Skill ekor kedua udah didapat dan skill lainnya bakal aktif seiring waktu. Terus dia mendadak inget legenda rubah perak yang diomongin sama Putri Elf. Katanya ada rubah ekor 5 yang pernah adu mekanik sama naga. Ini bikin MC penasaran.
Apa partnernya bakal terus berkembang ngeri kayak di legenda itu? Tiba-tiba di tengah keheningan, HP di kantongnya bergetar kencang nampilin panggilan masuk. Diangkat dong, dan ternyata itu teman lamanya si Chobe. Di ujung sana, sang Master Guild minta tolong banget sama jagoan kita ini. Pria tua itu cerita kalau ada ranker lain dari grupnya yang lenyap di zona konflik wilayah selatan. Yang hilang itu Hound Hunter terkuat urutan ke-30 di seluruh Korea. Dengan nada panik, temannya ini bilang udah narik semua pasukannya dari area sana. Muka MC langsung berubah serius parah, nanya, "Ada kejadian gila apa sih yang lagi terjadi di selatan?" Zona konflik selatan itu mencakup Daegu sama Busan, dengan pintu masuk terakhirnya ada di Daejeon. Untungnya, kota itu aman gara-gara pelindungan keluarga penyihir legendaris. Pas nyampe sana, sang Beastmaster langsung nyelonong masuk pakai tiket bebas tier SS miliknya. Prajurit hormat, lalu dia minta izin lewat. Bakal segila apa misinya? Kita tonton bareng kelanjutannya nanti. Coba bayangin, kalian di posisi MC kita nih. Penjaga gerbangnya setuju, tapi ragu pas lihat temen anehnya. Dia nanya itu siapa? Dan si MC langsung kelihatan canggung banget. Dia jawab itu asistennya, padahal si iblis lagi asik banget makan permen. Si prajurit dapat notifikasi dan bilang semua dokumen aman buat lanjut. Begitu melewati gerbang, mereka malah disambut sama pemandangan kota yang sudah hancur lebur. 30 tahun berlalu, tapi bagian selatan negara ini masih jadi zona perang beneran. Monster level bencana mendominasi area ini saling bantai tanpa henti demi wilayah. Pas lihat naga berantem di langit, si MC kita mulai nanyain hal yang udah jelas banget. Dia heran, kenapa nggak ada yang beresin? Mereka terus manggil harimaunya buat jalan terus. Habis itu, sang Beastmaster nyuruh asisten barunya buat ikutan naik ke hewan tersebut. Si iblis bilang tempat ini ngingetin dia sama kampung halamannya dan lumayan asik. Tapi mendadak potongan tubuh monster terbang ke arahnya. Asisten tuh kaget pas jeroan monsternya nyaris kena mukanya. Kang Ho nanya, apa dia bisa nikmatin nostalgia itu dengan mana yang disegel? Panik dong, si iblis langsung ganti omongan dan bilang mending nikmatin pemandangan baru aja. Dia lompat naik ke harimau, ninggalin masa lalunya demi ngikutin si MC. Faktanya nih, area ini emang gak perlu dibersihin karena populasinya belum pulih sama sekali. Terus batu mana dari monster yang udah berevolusi itu beneran gak ada harganya? Makanya wilayah selatan ini berubah jadi tanah tak bertuan yang super liar. Lihat papan nama Deyu, si iblis nyeletuk kalau tempat ini emang mirip banget rumahnya. Si pemuda jelasin kalau rumput panas bikin tempat itu jadi kayak hutan hujan. Lihat, peliharaannya kepanasan. Dia minta maaf karena mereka emang gak biasa sama suhunya. Karena hal itu, sang pahlawan mutusin buat ngelanjutin sisa perjalanan mereka dengan jalan kaki. Mendadak, suara teriakan bikin mereka nengok. Dan mereka menebak itu suara apa. Pasang muka serius. Sang Beastmaster mikir, jangan-jangan ada orang di dekat sini. Dia langsung lari secepat kilat buat nyari tahu dari mana asal suara itu. Si iblis sadar kalau suaranya makin lama kerasa makin deket banget. Melihat sisa energi di udara, pemuda itu mikir, apa beneran baru aja ada ledakan? Nah, tahan napas kalian sebentar. Gelombang kecut super kuat mendadak menyapu hutan itu. Langsung saja mereka ngeliat dua monster raksasa lagi gelut brutal. Serigala sama kadal saling cabik pakai gigi dan cakar dalam pertarungan liar. Tapi MC sadar nih, mereka itu sebenarnya nggak lagi berantem, melainkan lagi kabur. Barengan sama itu, gelombang energi raksasa ngehantam kedua monster, bikin mereka terbang melayang. Dari balik asap, mereka lihat cowok pirang dikelilingi musuh yang tumbang. Pemuda itu ngerasa aneh, soalnya temannya bilang semua pasukan udah ditarik mundur dari sini. Pas dilihat lebih deket, muka si Hunter kerasa familiar banget. Kang Ho yakin pernah lihat cowok ini dan mencoba mengingat letaknya. Si iblis akhirnya ngenalin. Dia nanya, apa dia itu si cowok bernama King. Si MC membenarkan hal itu, tapi dia bingung. Ngapain juga orang itu ada di tempat ginian? Bawa aura super kuat Hunter itu natap tajam si Beastmaster dengan muka serius. Pemuda itu balas natap dingin mikir, apa cowok pirang ini minta dihajar lagi? Tapi plot twist,
Hunter itu mendadak nunduk hormat nyapa dia senior. Kang Ho rasa aneh dong, nyeletuk kok cowok ini mendadak jadi sopan banget. King nanya, ngapain dia kesini? Tapi si MC malah balikin pertanyaan itu. Dengan senyum penuh percaya diri sang Hunter jawab kalau dia kesini buat latihan. Sang Beastmaster sampai keringetan, gak nyangka dia latihan di sini. Pikirnya, gak ada orang gila yang sengaja masuk ke kandang monster mutasi level bencana. Kalian pasti sepemikiran sama aku kan? Tapi makin lama, hidup kalian bakal sadar. Gak ada yang mustahil. Si Hunter ngejelasin, ada banyak varian monster, dan makin ke dalam bakalan makin kuat. Pemuda itu terus nanya, gimana persisnya cara dia latihan di tempat ekstrim gini? Cowok pirang itu menggaruk kepalanya dengan canggung dan mulai ngejelasin metode latihannya. Pas banget segerombolan monster serangga terbang langsung nyamperin ke arah mereka. Dia bilang metodenya simple, bantai abis semua kecoa yang dia lihat. Pemuda itu bilang dia bakar semua mananya sampai habis. Terus diulang lagi dari awal. Si iblis kelihatan jijik banget dan nyuruh manusia itu buat sedikit ngerem kelakuannya. MC ngerasa cara latihannya kelewat dasar, kayak nganggap mana itu sekedar otot. Dia mikir, efisiensi itu kunci utamanya. Persis kayak apa yang diajarin teman pendekar pedangnya. Kang Ho inget cowok pirang itu jenius, dengan bakat murni, tapi nggak punya guru. Jadi sejenius apapun dia belajar otodidak tuh tetap ada batasnya. Tapi mendadak, sang Beastmaster nangkep tinju Hunter itu ngentiin serangannya gitu aja. King ngerasain mananya lenyap seketika mikir apa dia bakal dihajar sampai babak belur lagi. Sang pahlawan nyuruh dia dengerin, bilang kalau di pertarungan asli, keseimbangan itu krusial. Dia ngejelasin kalau kamu nurunin pertahanan musuh bakal otomatis nyerang celah terbuka itu. Saat itu juga si pahlawan langsung meragain gimana musuh manfaatin celah itu buat nyerang. Pemuda itu ngajarin dia buat mancing musuh mendekat. Terus ngambil napas sejenak dan abisin mereka pakai sisa mana yang disimpan. Soalnya tubuh butuh kestabilan. Sang Hunter pirang mutusin buat ngetes langsung pelajaran dari Beastmaster ini. Dia sengaja nurunin pertahanan buat mancing serangga raksasa yang langsung ngebut nyerang dia. Nah loh, bakal selamat gak nih? Kita tunggu aja kelanjutannya nanti. Cowok ini sadar banget kalau dia kelihatan lemah dikit aja, musuh bakal langsung bantai dia tanpa ampun. Makanya dia pakai mana yang udah disimpan buat nyerang dan bertahan di momen yang super pas. Kalian lihat senyum itu kan? Fix pertarungannya berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Cowok itu makin semangat pas paham kalau inilah keseimbangan sejati. Sambil ngeliatin semuanya, si pahlawan mikir kalau dulu dia nggak pernah peduli sama tipe orang ceroboh. Dia teringat masa lalunya yang masih bocah saat tumbuh di medan perang. Kang Ho sadar, cowok itu ngingetin sama dirinya di masa lalu. Sementara itu, si cowok pirang lanjut ngebantai serangga dengan super efisien. Dia lalu sadar, kalau mana dan napasnya sekarang udah benar-benar stabil banget. Hunter itu ingat, dulu dia selalu ngerasa nasihat orang lain tuh nggak guna dan ngeselin. Tapi sekarang dia malah pengen banget belajar dari pria luar biasa ini. Akhirnya cowok itu lari ke kelompoknya dan nanya, boleh ikut gabung nggak? Dengan teman baru yang tak terduga, mereka pun sampai di pusat kota. Si Master Monster ngelihat ke langit ngerasa ada aura aneh yang muncul. Mereka semua langsung waspada dan noleh ke atas karena ngerasain energi itu. Iblis itu kaget parah dan teriak kalau itu energi iblis yang super kuat. Dia bilang, energinya nutupin seluruh area kayak kubah raksasa yang serem. Si Hunter pirang malah ngeluh HP-nya mati dan gak ada sinyal sama sekali. Nah, perhatikan baik-baik. Dengan wajah serius pahlawan kita sadar, disinilah para tentara bayaran menghilang. Dia kemudian ngelihat sesuatu yang aneh di tengah kota dan mulai merhatiin dengan sangat saksama. Sambil nunjuk ke kejauhan, cowok itu bilang kalau itu monster tipe kripto. Dia ngejelasin kalau induknya berakar di satu titik buat perluas wilayahnya. Dari sana, akar makhluk itu menyebar ke seluruh penjuru kota yang udah hancur. Si iblis kepo dan nanya apa yang terjadi kalau udah netap. Tiba-tiba, tanaman raksasa itu mulai ngelepasin awan spora yang gede banget. Partikel hijaunya cepat banget nyebar ke seluruh area hutan. Asistennya ngejelasin kalau monster itu pakai spora buat kuasain sekitarnya. Dia lalu nunjuk ke arah monyet dan ngasih peringatan.
kalau sporanya kena hewan itu, bakal berubah jadi inang buat makhluk menjijikan tersebut. Bener aja dong, monyetnya langsung jadi monster. Dan si iblis bilang, kalau mereka itu wabah penyakit. Master Monster nangkep satu spora dan asistennya teriak larang buat disentuh. Tapi cowok itu malah meriksanya dari dekat dan bilang ini bukan spora biasa. Sama-sama merinding kan? Pas bolanya kebuka, ternyata isinya tuh larva. Menjijikan. Pahlawan kita paham situasinya dan langsung siap tempur sambil manggil harimaunya. Dia pakai transfer indera buat dapetin kekuatan dari kaki monster itu. Gila ini bikin kekuatan tendangannya langsung naik 5 kali lipat untuk sementara waktu. Dengan lompatan super tinggi, dia terbang ke langit dan maju perang sendirian. Hunter pirang sampai kagum, sementara si iblis nyaranin mereka nunggu aja. Sambil nunggangin monsternya, pahlawan kita melesat di udara menuju target dengan kecepatan yang gila-gilaan. Master Monster sama partnernya terbang lurus menuju sumber masalah utamanya. Pas sampai, mereka akhirnya nemuin asal-usul dari ras monster kripto itu. Ternyata, ini tuh si induk kripto yang udah menancapkan akarnya kuat-kuat di tempat itu. Dia udah ngubah semua makhluk hidup di sekitarnya jadi inang. Monster itu langsung nyadar. Ada penyusup ngerasain kedatangan manusia dan monster. Sambil senyum licik, dia ngerasa dunia damai ini nggak punya petarung yang kuat. Dia lalu ngeluarin peringatan level 1 buat nangkap dan ngubah para penyusup. Menjawab panggilan itu, segerombolan monster langsung maju buat nyerang sang pahlawan. Cowok itu dan partnernya dengan jago banget ngehindarin serangan gerombolan makhluk terbang itu. Dugaannya benar, para hunter yang hilang beneran diubah jadi inang di sini. Gila kan? Kalian wajib banget nungguin kelanjutannya bareng aku.